Penyakit asam lambung atau GERD ini tidak akan terjadi kecuali faktor utama penyebab penyakit asam lambung adalah naiknya cairan asam lambung hingga ke kerongkongan kita. Hal ini disebabkan oleh sphinkter yang tidak bisa menutup secara sempurna. Sphinkter ini merupakan pintu masuk dari makanan yang kita konsumsi menuju ke lambung kita. Letaknya di perbatasan antara lambung dan juga kerongkongan. Dalam kondisi normal, sphinkter atau katup ini akan segera tertutup kembali ketika makanan sudah melewati kerongkongan menuju ke lambung. Fungsi daripada menutup ini adalah untuk mencegah makanan ataupun minuman yang kita konsumsi serta asam lambung naik hingga ke atas, yaitu ke kerongkongan. Namun pada penderita asam lambung, katup ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga meninggalkan celah yang bisa dimasuki oleh cairan asam lambung ini, sehingga dapat memasuki area kerongkongan kita. Perlu diketahui bahwa kerongkongan manusia tidak memiliki lapisan yang dapat melindunginya dari cairan asam lambung, sehingga bila terkontaminasi maka akan menimbulkan rasa mual, dada yang panas, nafas sesak, kepala pusing, ataupun juga rasa cemas yang berlebihan bagi penderita asam lambung ini. Sebenarnya cairan asam lambung ini berfungsi untuk memecah makanan yang kita konsumsi di dalam lambung dan melindungi kita dari bakteri-bakteri jahat yang tidak sengaja kita konsumsi bersama dengan makanan. Karena bakteri itu bila terkena oleh asam lambung maka dia akan mati. Bisa dibayangin ya, kalau kerongkongan kita itu secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama itu terkontaminasi oleh cairan asam lambung ini yang harusnya berfungsi sebagai pemecah makanan atau penghancur makanan, maka kerongkongan kita lama-lama akan tergerus dan bisa jadi rusak. Memang makanan-makanan yang pedas, bersantan, coklat, dan juga minuman-minuman berkafein itu dapat memicu naiknya asam lambung. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa penyakit asam lambung atau GERD ini tidak akan terjadi kecuali sphinkter pada lambung atas kita itu tidak memiliki masalah atau dalam keadaan normal. Dan bisa dilihat juga dari orang-orang yang tidak memiliki penyakit asam lambung. Mereka bebas saja mengkonsumsi makanan pedas, bersantan, dan juga ngopi dalam jumlah yang cukup banyak. Saya rasa ini juga menjadi jawaban kepada orang-orang yang sudah menjauhi makanan-makanan yang berpotensi menimbulkan penyakit asam lambung, tapi tetap saja terkena penyakit asam lambung ini. Sebab masalahnya memang bukan berada pada makanan, tapi pada katup yang tidak bisa menutup dengan sempurna, yang di sana meninggalkan celah bagi cairan asam lambung untuk bisa menyelinap ke atas. Maka wajar ketika Anda hanya meninggalkan atau menghindari makanan-makanan yang memicu penyakit ini, penyakit Anda tidak pernah tuntas sampai ke akarnya. Karena masalahnya memang berada di katup yang meninggalkan celah untuk si asam lambung ini naik ke kerongkongan. Adapun penyebab katup kita tidak bisa menutup dengan sempurna, itu ada beberapa penyebabnya. Di antaranya adalah tekanan yang berlebihan di area perut ataupun rongga dada kita yang terlalu sempit. Bahkan ini bisa terjadi karena kondisi diafragma kita yang tidak normal. Lagi-lagi di sini saya menekankan bahwa ketepatan dalam proses pengobatan itu menjadi kunci dari hasil yang kita akan dapatkan. Jadi fokuslah menghilangkan daripada akar masalahnya itu tadi, bukan hanya sekedar menghilangkan gejala-gejalanya ataupun hanya menghindari makanan-makanan yang dapat memicu dari penyakit asam lambung ini. Proses pengobatan yang sering kami lakukan yaitu dengan berfokus pada mengembalikan fungsi katup yang bermasalah tadi. Bisa dengan menghilangkan tekanan yang berada pada
perut ataupun melonggarkan bagian rongga dadanya sehingga katup lambung bisa kembali normal, termasuk dengan mengembalikan fungsi dari diafragma kita, di mana itu kami ketahui sebagai penyebab atau akar masalah dari penyakit asam lambung itu sendiri. Dengan cara-cara tersebut, alhamdulillah banyak pasien kami yang mengeluhkan penyakit asam lambung atas izin Allah sekarang sudah kembali normal dan bahkan bisa makan makanan yang sebelumnya mereka pantang, seperti makan makanan yang pedas ataupun makan santan, dan juga termasuk bisa ngopi lagi, bisa nongkrong lagi. Dan ingat, tanpa rasa takut penyakitnya akan kembali, karena memang kita fokusnya adalah memperbaiki masalah hingga ke akarnya. Bila ada pertanyaan-pertanyaan seputar penyakit asam lambung, boleh ya nanti ditanyakan di kolom komentar. Bisa juga dengan mengunjungi akun Instagram kami, nanti akan kami tuliskan di deskripsi.